Trowulan. Asal-usul namanya ada pendapat dari Serat Darmogandul Pupuh ke-20 yang menyebutkan adanya tempat yang bernama Sastrowulan, tempat di mana Brawijaya Raja Majapahit meminta sebagai lokasi makamnya. Pendapat kedua datang dari peneliti Henry Maclean Pond dari Belanda pada tahun 1924 yang menyebutkan tempat Setrowulan, sebuah tempat makam yang ditemukan di area Trowulan ini. Pada tahun 1921 hingga 1924, seorang peneliti berkebangsaan Belanda, Henry Maclean Pond, mengadakan ekskavasi di daerah Trowulan dengan maksud untuk mencocokkan data di lapangan, yaitu berupa temuan situs arkeologi yang banyak sekali di daerah ini dengan uraian yang ada pada buku atau kitab Kekawin Negara Kertagama karangan Puprapanca. Dengan latar belakang keilmuannya juga sebagai seorang arsitek, Maclean Pond dari hasil penelitiannya menghasilkan sebuah sketsa rekonstruksi kota Mojopahit di daerah Trowulan ini. Tak ketinggalan, peneliti dari negara kita sendiri, yakni Profesor Dr. Slamet Mulyana, juga membuat sebuah visualisasi dengan mengacu pada uraian Empu Prapanca dalam Kekawin Negara Kertagama, yakni Pupuh ke-8 sampai ke-12, untuk mendapatkan gambaran bagaimana tata kota dari Trowulan sebagai kota Raja Mojopahit. Dari visualisasi ini kita bisa membayangkan bagaimana Trowulan kuno waktu itu sudah tertata sedemikian rupa, di mana konsep klaster atau pengelompokan bangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Ada untuk kelompok keluarga, kerajaan, istana, bagi para pemuka agama, kemudian tempat pertemuan paseban, tempat-tempat ibadah Candi Buddha maupun Candi Siwa, makam, kemudian pasar, alun-alun, kanal-kanal sungai, semua sudah tertata dengan rapi dengan konsep klaster atau pengelompokan. Sistem tata perairan di kota Trowulan. Trowulan memiliki beberapa kolam buatan, kemudian waduk atau bendungan, dan yang paling hebat adalah mereka memiliki sistem kanal-kanal air besar yang mengelilingi kota Trowulan. Master plan sketsa ibu kota kerajaan Mojopahit ini dibuat dengan kanal-kanal air berpola grid dengan lebar 20 hingga 30 meter, dengan kedalaman kanal sekitar 4 meter ya. Dengan kanal terpanjang diperkirakan sepanjang 18 km. Kanal air yang berupa jalur-jalur bersilangan ini saling tegak lurus dengan orientasi utara selatan dan barat timur. Rangkaian kanal yang ada di kota Trowulan ini bila disambungkan bisa mencapai panjang 26 km dan inti luas kota kuno pusat kerajaannya 4 km kali 5 km. Jelas ini merupakan gambaran dari metropolis kuno Trowulan. Trowulan kuno di masa Majapahit, yakni abad 13 sampai 15 Masehi, adalah kota yang tertata dengan pembagian kawasan-kawasan secara khusus. Ada kawasan untuk bangunan suci, ada pula kawasan pemukiman bagi para pemimpin keagamaan, kaum bangsawan, satria, pejabat pemerintahan, kelompok-kelompok profesi, dan tentunya pemukiman rakyat biasa. Setiap kawasan itu dikelilingi oleh tembok. Namun kota Trowulan kuno sendiri tidak memiliki tembok keliling yang membatasi dengan daerah-daerah pinggiran. Dari analisa hasil foto udara,
Kota Trowulan kuno terlihat dipenuhi oleh kanal-kanal air raksasa yang saling silang, membentuk tata ruang kota menjadi blok-blok. Lebar kanalnya ada yang mencapai hingga 45 meter. Kanal-kanal air tersebut mencerminkan kemampuan masyarakat Mojopahit kuno dalam tata kelola air di pemukimannya. Pada tata ruang kota Trowulan kuno terdapat kelompok situs Sentonorejo yang sekarang ini jadi desa Sentonorejo ya, yang berada pada blok atau area yang dikelilingi kanal di keempat sisinya. Yang paling menarik, pada jalur kanal di sepanjang sisi timur terlihat ada kanal tambahan yang dibuat menuju ke tengah area. Sektor Sentonorejo ini seperti mendapat kekhususan, sebuah keistimewaan yang tidak diberikan kepada sektor-sektor lainnya. Kenyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sektor Sentonorejo memang bagian yang terpenting dari kota Trowulan kuno masa itu. Hanya kawasan untuk kaum bangsawan atau keluarga raja yang layak diberi kekhususan, dan hanya keraton kerajaan yang harus diperlakukan istimewa. Inilah yang memunculkan dugaan bahwa di daerah Sentonorejo ini adalah merupakan keraton atau istana Mojopahit. Halo, selamat pagi. Ya, pagi ini kita ada kembali di Trowulan di Mojokerto ya. Kali ini kita ada di situs Candi Kedaton Sumur Upas. Ini kayaknya menarik sekali, melihat bangunannya sangat bagus, megah. Ini cungkupnya sudah bagus, melindungi peninggalan-peninggalan yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya banyak sekali berbentuk puing-puing yang mungkin rentang sekali, sehingga harus dilindungi. Dan memang harusnya kayak ini, dibuat bangunan yang bagus dan permanen, serta ya pastinya menarik bagi generasi muda untuk berkunjung dan pelajari sejarah bangsa kita. Yuk, kita akan masuk ya ke Candi Kedaton Sumur Upas yang ada di Trowulan, Mojopahit. Yuk, udah. Peninggalan arkeologis di situs Kedaton Sumur Upas ini mengarahkan kita pada bentuk sebuah taman sari ya, ciri khas dari sebuah keraton. Taman sari biasanya bisa kita jumpai pada keraton-keraton kerajaan dari masa klasik Hindu-Buddha ataupun bahkan era Islam. Gambaran sebuah taman sari yang lebih jelas mungkin bisa Anda lihat pada keraton-keraton kerajaan di Bali, Cirebon, Solo, atau Yogyakarta. Taman sari umumnya digambarkan sebagai taman dengan bangunan air atau kolam yang mengelilingi sebuah pulau, tempat berdirinya sebuah balai kambang, yakni bangunan bertiang, terbuka ataupun tertutup, serta beratap limas, tajuk atau piramid. Istilah balai kambang memiliki arti sebagai balai bangunan yang seolah mengambang di atas air. Taman sari dan balai kambangnya ini selain memiliki fungsi profan, fungsi non sakral ya, sebagai tempat bersantai keluarga raja atau tempat untuk menerima tamu kerajaan, juga memiliki fungsi sakral, yakni sebagai tempat bersemedi. Namun keberadaan Taman Sari juga memiliki makna simbolik. Bila keraton kerajaan di mana Taman Sari itu berada digambarkan sebagai replika dari makrokosmos dalam konsep Hindu-Buddha, maka balai kambang adalah melambangkan Gunung Mahameru, pusat jagat rayanya. Sementara kolam yang mengelilinginya adalah samudranya. Pendapat bahwa situs Sumur Upas dan Candi Kedaton ini sebagai Taman Sari dari Kerajaan Mojopahit memperkuat dugaan bahwa situs tersebut merupakan bagian dari area keraton di masa Mojopahit. Perkiraan denah Taman Sari Keraton Mojopahit. Sebelah kiri tampak ada struktur pondasi yang diduga merupakan tempat tinggal para bangsawan dan kerabat kerajaan. Terdapat juga sumur upas. Kemudian ada kolam parit, kolam berdinding lengkung,
ini merupakan konsep tadi Taman Sari. Ada Sanggar Pamelengan, kemudian Candi Kedaton 1 dan Candi Kedaton 2. Nanti akan kita bahas satu persatu di bab berikutnya. Sumur Upas adalah sebuah struktur di tengah area situs ini yang memiliki lubang seperti sebuah sumur di bagian atasnya. Sumuran tersebut saat ini ditutup dengan sebuah batu andesit ya, yang berkotak ini, permukaan datar, yang disebut dengan watu gilang. Konon sumur ini mengandung uap beracun, sehingga bangunan ini dinamakan Sumur Upas, di mana upas dalam bahasa Jawa artinya racun atau bisa. Sumur ini konon fungsinya sebagai sebuah taman sari adalah bagian dari bagian pertahanan, di mana jika raja diserang, raja akan menggunakan Sumur Upas ini sebagai jalur untuk melarikan diri ke sebuah tempat rahasia. Tidak semua orang boleh masuk ke sini karena tempat ini beracun dan berbahaya. Kolam dinding lengkung. Sebuah taman sari pasti tidak akan afdol kalau tidak ada kolam airnya. Nah, inilah bagian dari kolam air di Taman Sari Keraton Mojopahit. Yang unik dan menarik dari kolam dinding lengkung ini adalah keberadaan karang-karang yang menempel pada dinding struktur air. Mungkin sebagai hiasan ya. Karang atau koral merupakan biota laut yang notabene jauh dari Trowulan. Penggunaan karang di sini mungkin memiliki makna simbolik untuk menghadirkan samudra yang mengelilingi pusat jagat raya, sebagaimana konsep kosmologi Hindu dan Buddha. Kolam ini terhubung dengan parit sempit ke bangunan di sebelahnya, yakni Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan merupakan bangunan air berdenah persegi yang terhubung dengan sebuah parit kecil dengan kolam berdinding lengkung tadi. Beratap susunan bata, lantai dan dinding-dindingnya berlapis lepa. Ruang yang terbentuk terbilang cukup sempit, hanya dapat dimasuki oleh satu orang dewasa. Dengan atap yang dimilikinya, Sanggar Pamelengan menjadi sebuah bangunan yang tertutup, lebih menyerupai sebuah gua. Namun bisa jadi memang dimaksudkan sebagai gua pertapaan bila dikaitkan dengan dugaan keberadaan Taman Sari dengan salah satu fungsinya sebagai tempat bersemedi. Bertapa dengan merendam tubuh dalam air alias topo kungkum telah lama dikenal dalam masyarakat budaya Jawa, terutama untuk mengasah atau meningkatkan ilmu-ilmu kebatinan. Candi Kedaton. Candi yang tinggal tersisa batur atau bagian bawahnya saja ini melengkapi dari fungsi Taman Sari. Selain sebagai tempat bercengkerama kerabat kerajaan, juga dipakai sebagai tempat pemujaan.
selain Sangkar Pamelengan tadi. Inilah Candi Kedaton di area Taman Sari Mojopahit. Tak jauh dari situs Sumur Upas, di sebelah baratnya kita akan menjumpai situs Umpak Sentonorejo. Deretan umpak-umpak besar ini menunjukkan bahwa di daerah Sentonorejo sini dahulunya pernah berdiri bangunan yang cukup besar dan megah di eranya. Dari bukti-bukti arkeologi tersebut dapatlah dibayangkan bahwa daerah Sentonorejo ini yang merupakan bagian dari Trowulan di masa lalu mungkin merupakan kompleks pemukiman elit, yakni hunian kaum bangsawan Mojopahit. Nah, dari situs peninggalan sejarah yang masih tersisa hingga saat ini inilah kita belajar bahwa ternyata nenek moyang kita sudah memiliki budaya dan kemajuan yang telah pesat. Terbukti dengan adanya peninggalan dari kota Trowulan kuno, ibu kota kerajaan Mojopahit. Terima kasih sudah menyimak jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa dan matur nuwun.